di tempat yang tidak bersih, jatuh di sana itu, dia tumbuh, tapi tidak berapa lama dia dihimpit rumput-rumput yang ada di sana sehingga mati. Dikatakan seorang yang menerima firman Tuhan, dia tidak tahan dalam pencobaan. Kalau ada masalah sedikit dari kiri dan kanan, dia langsung jatuh dan imannya hilang. Baru yang jatuh di pinggir jalan, itu sama seperti yang jatuh di batu-batuan. Dia beriman begitu cepat, dia langsung percaya. Saya percaya Yesus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan saya dari dosa saya. Tetapi sebentar saja lalu dia menghilang dari kumpulan orang saya. Tapi dikatakan yang jatuh di tanah yang bagus itu dia tumbuh dan bagus dan digunakan sehingga dia akan berhasil 100 kali lipat, 50 kali lipat, dan 30 kali lipat. Artinya orang yang menerima firman itu, dia langsung hidupkan dan dia bertahan untuk menjalankan mengimani akan Tuhan sehingga dia bertahan sampai Yesus datang. Jadi yang kita perlu ambil di sini adalah benih yang jatuh di tempat yang bagus. Kalau kita sudah menerima iman, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah sebagai Tuhan bagi kita. Sekali kita beriman kepada Yesus, harus beriman sampai selama-lamanya. Jangan seperti yang jatuh di batu, sebentar datang panas lalu mati. Jangan seperti yang jatuh di pinggir jalan, begitu jatuh langsung dimakan burung. Tetapi Yesus menghimbau kepada kita supaya kita benih yang jatuh di tempat yang bagus, yang dapat menghasilkan hasil 30 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi anak-anak yang ada sekarang di tempat ini, biarlah kita beriman dari sekarang sampai selama-lamanya, ya. Jangan pernah ada yang meninggalkan akan siapa? Tuhan. Tetapi sekali beriman kepada Tuhan, tetap beriman selama-lamanya. Baik, sampai di sini cerita Ibu. Siapa yang mau berdoa? Ayo maju ke depan. Tuhan, kami sudah siap jadi anak-anak. Berkati kami menjadi anak-anak yang baik dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Bapa kami di surga, berilah kami Tuhan jadi anak baik sama orang tua, bernubuat dan baik sama orang tua. Terima kasih Tuhan, amin. Duduk, kembali ke tempat duduknya. Jangan ada yang berlari dan jangan ada yang ribut, ya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Wasmila yang sudah menyampaikan khotbah singkat buat anak-anak. Baiklah Bapak Ibu Saudara dan jemaat, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Unsi Nembela. Jadi ayat inti kita
pada hari Sabat ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Saya ulangi. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu tema kita yang berjudul Setia Saudara. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami menyerahkan hati pikiran kami kepada tuntunan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus membuka hati kami, biarlah firman Tuhan masuk, kuasai segenap pikiran kami, sehingga firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena berkat-Nya yang sudah memberikan penyertaan bagi kita, sehingga kita boleh merasakan sukacita di hari Sabat.
di sini oh, ada yang pendek aja dia di sini. Mari kita memberikan perhatian kita untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu pujian dari Berea. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi kita. Ya. Bagaimana supaya kehendak Tuhan jadi bagi kita? Biarkan Dia yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita hidup dalam kehendak. Terima kasih untuk Berea, terima kasih untuk Ibu Pendeta, terima kasih untuk anak-anak sudah mendengarkan berita yang bagus dari penabur, ya, bahwa Tuhan kita adalah seorang penabur benih yang baik, dan benihnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu biarlah menjadi hati kita, hati yang subur, ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan dengan satu judul, kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Izinkan Yesus membersihkan, ya. Biarlah kita mengizinkan Yesus membersihkan kita melalui perjamuan kudus. Upacara permandian atau baptisan adalah salah satu sarana yang digunakan oleh Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab supaya seorang pendosa bisa bersih. Dan upacara pembasuhan kaki di dalam perjamuan kudus adalah merupakan baptisan kecil. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan Yohanes 13:10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, ya. Jadi inilah menjadi pelajaran kita pada saat ini perihal membersihkan diri dan membasuh kaki. Sebab jika kita ingin mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, kita harus lebih dulu mengadakan pembasuhan kakinya. Oke. Baru-baru ini atau di bulan Mei, gereja Advent gempar. Ya, gereja Advent gempar. Oleh karena apa? Oleh karena Advent yang menjadi tuan rumah Hari Raya Paskah Nasional. Dan ketua unit kita Pendeta Storus menjadi ketuanya dan juga sebagai pengkhotbahnya. Jadi muncul pertanyaan, bolehkah kita merayakan Paskah? Bagaimana? Boleh? Atau salahkah kita merayakan Paskah? Tidak salah. Nah, salah, kan? Mari kita coba lihat firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Seperti terlalu kuat bunyinya, ya. Tidak bergema di situ? Tidak. Bisa? Bisa. Oke, baik. Jadi ada domba Paskah. Ini kalau kita baca di Lukas 22 ini adalah satu perintah dari Yesus, ya. Apa perintahnya dari Yesus? Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, apa kata Yesus? Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.
Artinya Yesus menyuruh muridnya mempersiapkan perayaan Paskah. Ya. Jadi kita tidak salah melakukan perjamuan Paskah. Ayat 9, kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki supaya kami mempersiapkannya? Di mana Yesus menghendaki untuk melakukan apa? Perjamuan Paskah itu, ya. Nah, kita mau melihat di sini bahwa bangsa Israel telah menjadi satu tradisi bagi mereka melakukan hari raya Paskah pada saat tiba hari raya roti tidak berlaku. Ya. Jadi kalau kita baca selanjutnya di ayat 14, ketika tiba saatnya, ya. Lukas 22:14, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka 15, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi Yesus merindukan Paskah itu. Yesus mengajak muridnya untuk mengadakan perjamuan Paskah itu. Yesus sedang melakukan satu perayaan Paskah model baru. Beda dengan perayaan Paskah yang dilakukan bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir. Karena Paskah yang pertama itu dilakukan di Mesir. Jadi apa yang dilakukan Yesus pada perayaan Paskah ini? Yesus mengawali Paskah baru ini dengan pembasuhan kaki. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13, dari keempat kitab Injil, hanya Yohanes yang mencatat tentang pembasuhan kaki. Ya. Yesus melembagakan pembasuhan kaki dalam upacara perjamuan kudus untuk perayaan Paskah. Upacara perayaan Paskah dan hari raya roti tidak beragi yang dilakukan Yesus bersama dengan 12 muridnya diganti dengan perjamuan kudus. Itulah yang kita sebutkan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Memang biasanya kita melakukan ini sahabat ke-12. Tapi karena kemarin penentuan tanggal keberangkatan kami belum dipastikan, jadi daripada terganggu perjamuan kudus, lebih bagus dipercepat 1 minggu. Itu makanya saya ambil tanggal ini, tanggal 14 untuk perjamuan kudus. Oleh karena tanggal 23 kami akan berangkat dari Sudirman ke Jakarta via Singapura. Tanggal 26 kami akan berangkat dari Jakarta
transit di Taipei, Taiwan, dan dari Taiwan langsung ke Los Angeles. Untuk ini kami mohon didoakan karena 2 hari yang lalu ada kerusuhan di Los Angeles. Ada para demonstran yang membuat keributan supaya biarlah itu mereka puaskan emosi mereka sehingga minggu depan sudah aman, tidak ada gangguan. Dan kami akan tinggal nanti di rumah keluarga Marbun, menantu Inang Simatupang. Tanggal 2 Juli kami akan berangkat ke St. Louis, Missouri, karena tanggal 2 sore sudah pendaftaran, tanggal 3 acara sampai tanggal 13. Semoga Tuhan berkati sepanjang perjalanan, kami sehat-sehat, juga Ibu Pendeta supaya kuat kakinya, karena bandara jauh-jauh, ya di Jakarta saja sudah jauh-jauh jalannya, apalagi nanti bandara di luar negeri ya. Dan kami akan pulang juga tanggal 23 dari Los Angeles di Jakarta, tanggal 24-nya baru nyampe di Jakarta. Karena mengingat hari Jumat, maka kami pulang ke Cirebon tanggal 27. Untuk itu kami sangat mengharapkan doa-doa Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kami merasa terberkati oleh karena momen ini. Ya. Karena ini baru pertama dari Sumatera kawasan tengah yang terpilih ikut di rapat 5 tahunan ke Amerika. Kalau selama ini yang terpilih itu ketua, sekretaris daerah, ini gembalanya yang terpilih. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingin saling pembasuhan kaki lebih dulu, perjamuan kudus lebih dulu sebelum kami berangkat. Semoga upacara perjamuan kudus ini akan jadi berkah bagi masing-masing kita. Perihal tindakan yang dilakukan Yesus dalam pembasuhan kaki, ada beberapa hal yang mau kita soroti di sini ya. Tindakan apa yang dilakukan Yesus? Yang pertama, dia bangkit. Dia bangkit bangun dari duduknya ya. Dia bangkit untuk melayani muridnya di dalam pembasuhan kaki. Yohanes 13 ayat 4. Itulah sebabnya kita juga harus bangkit dan tempat duduk untuk membungkuk, membasuh kaki saudara kita, kaki sesama kita, sesama umat Tuhan ya. Yang kedua yang dilakukan Yesus, dia menanggalkan jubahnya ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi makanya kalau kita pakai jas mau pembasuhan kaki, berarti buka dulu jas ya. Iya, buka dulu jas. Yesus pun dibuka Pak jubahnya
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaian. Setelah pembasuhan kaki, pakailah jas. Ya. Dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah kamu apa arti pembasuhan kaki? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus supaya orang itu mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Tindakan ketiga, ia menuangkan air ke dalam baskom atau basi dalam bahasa Alkitab, ya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi Yesus berperan aktif untuk melakukan hal ini supaya dicontoh, ditiru oleh muridnya. Ya. Dia bangkit, dia buka jubahnya, dia ambil air, dia ambil baskom, dituangkan. Keempat, ia membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian ia menuangkan air itu, lalu dibasuhnya kaki muridnya. Pekerjaan ini. Ya. Kalau bangsa Israel, kalau ada tamu terhormat, ada pembantu di rumah itu disuruh membasuh kaki tamu di luar. Karena di luar ada apa? Tempat pembasuhan kaki. Kalau saudara-saudara kita mayoritas disebutnya itu apa? Air wudhu, ya. Jadi bangsa Israel bukan hanya mau sholat, bukan hanya mau sembahyang untuk membasuh apa? Basuh kaki dan tangan. Tapi masuk saja ke rumah mereka harus ambil air wudhu, ya. Jadi sekarang ini pembasuhan kaki yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhan, itu yang dilakukan oleh dia. Maka Judas Iskariot memandang pelayanan Yesus ini hina. Maka tadi di ayat bersangkutan dikatakan di Mazmur 41 ayat 10 dikatakan bahwa di sini Daud sedang bernubuat tentang murid Yesus yang meninggalkan Yesus, yang sama-sama makan di meja makan roti yang Judas Iskariot meninggalkan Yesus. Lalu tindakan kelima, melainkan telah memasukkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang dipilih Yesus. Dia memilih menjadi seorang hamba. Dia raja, dia Tuhan, dia juru selamat, tapi dia pilih seorang hamba untuk membungkuk di hadapan muridnya, membasuh kaki muridnya. Sekalipun dia orang terhormat di surga, namun dia tinggalkan tahta itu. Perjamuan adalah saat memasukkan diri dan menjadikan diri kita menjadi hamba. Dari hari ini kita akan menjadikan diri kita hamba melalui pembasuhan kaki. Tapi hamba Tuhan, ya. Kita menjadi hamba Tuhan. Apakah makna tindakan simbolis ini? Tindakan-tindakan simbolis ini mengingatkan kita bagaimana Yesus Kristus meninggalkan tempatnya yang kudus di surga, turun ke dunia yang hina dan penuh dosa ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Boleh kita rasakan seperti apa perasaan seorang raja menjadi hamba, perasaan orang kaya menjadi miskin. Yang mengambil tindakan itu, Yesus bermaksud memberikan teladannya, kerendahan hati
dan tidak mementingkan diri sendiri. Ia berharap dengan teladan yang dipraktekkannya itu dapat menggugah hati murid-muridnya. Ya. Jadi bagus sekali teladan yang telah ditinggalkan Yesus. Supaya siapa yang terbesar di antara mereka akan menjadi seorang hamba. Sebab ini menjadi persoalan perguncingan di antara mereka. Siapa nanti yang terbesarnya? Siapa di sebelah kanan? Gitu. Tapi harus menjadi seorang hamba. Ya. Hal ini menjadi pertengkaran perbuatan. Lalu buat menyatakan di dalam Desire of Ages, dalam diri manusia terdapatlah pembawaan untuk menghormati diri sendiri lebih tinggi daripada saudara. Inilah sifat manusia. Selalu merasa kita lebih tinggi dari saudara kita. Ya, bekerja bagi dirinya sendiri, mencari tempat tertinggi, dan seringkali ini mengakibatkan sifat prasangka jahat dan roh kepanikan. Upacara yang mendahului perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk apa? Melenyapkan salah pengertian. Upacara perjamuan kudus hari ini untuk melenyapkan salah pengertian itu. Apa itu? Mengeluarkan manusia dari sifat mementingkan diri. Jadi mudah-mudahan perjamuan hari ini mengeluarkan sifat egoisme dan kerendahan hati, ya, menurunkan dia dari sifat meninggikan diri kepada kerendahan, dari tinggi hati menjadi rendah hati, yang akan menuntun dia untuk melayani saudara. Ini yang diharapkan. Ya. Hal yang menarik dari pembasuhan kaki dalam dari Rahim selama 117 dikatakan, tidak ada contoh diberikan dalam Alkitab bagi seorang pria mencuci kaki seorang wanita. Maria mencuci kaki Yesus dengan air matanya dan membersihkannya dengan rambutnya. Jadi tidak ada aturan laki-laki bisa cuci kaki dengan perempuan kalau belum mukrim. Jadi supaya boleh, ini berlaku bagi orang yang sudah menikah. Tapi Maria memberanikan diri membasuh kaki Yesus. Tapi dia membasuh kaki Yesus dengan air mata dan membersihkannya dengan rambut. Berarti ini bukan perjamuan kudus. Aku melihat bahwa Allah telah bekerja di antara kaum wanita yang membasuh kaki para pria, dan itu berdasarkan peraturan Injil. Semua harus bekerja dengan penuh pengertian dan tidak membuat pembasuhan kaki sebagai upacara yang membosankan. Semoga hari ini kita boleh mengambil hikmahnya, merasa senang, merasa bahagia melakukan pembasuhan kaki, apakah suami dan istri, apakah bapak-bapak dengan bapak-bapak, orang muda dengan orang muda. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ayat hafalan kita, ayat ini kita menyatakan, kamu sudah bersih namun tidak semuanya. Mengapa kita tidak bersih semuanya? Ketika tidak bersih semuanya, karena kita yang tidak mengizinkan Yesus membersihkan atau membasuh diri kita secara menyeluruh dari semua dosa, khususnya dosa meninggikan diri atau tinggi hati. Mudah-mudahan di antara jemaat para muslim Tuhan
Tidak ada yang meninggikan diri, tidak ada yang tinggi hati, tapi semua rendah hati. Amin. Mereka sudah bersih karena mereka sudah mandi, tapi ada kata-kata di sini maka tidak semua. Ya. Yudas tidak mau menerima kebersihan rohani dari Yesus pada malam itu. Ia menganggap hina Yesus karena membasuh kaki orang rendahan seperti penunjuk. Yudas merasa terpukul. Haruskah saya membasuh orang rendahan? Yesus membasuh kaki penunjuk. Tidak berkenan di hati Yudas Iskariot. Itu adalah 3,5 tahun Yesus mendidik murid-muridnya supaya lolos menjadi sarjana kerohanian. Ini kurikulum terakhir. Ini kurikulum terakhir yang diajarkan Yesus kepada muridnya. Ternyata Judas Iskariot tidak lulus. Ya. Tidak lulus di kurikulum terakhir. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita harus lulus dalam kurikulum pembasuhan kaki. Amin. Puji Tuhan. Maka berilah dirimu diperbarui, dibersihkan oleh Yesus. Bagaimana kita bisa bersih? Menerima darahnya, menerima darah Yesus. Dalam sabda 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Darahnya, darah itulah yang mau kita terima di dalam lambang perjamuan kudus anggur yang akan kita terima. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tujuan kita bahwa pengampunan dosa itu berlaku hari ini bagi kita. Oleh karena penebusan yang dilakukan Yesus, kita terima darahnya yang kudus. Sebab inilah darahnya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 2. Terima. Mari kita terima darah Yesus, menerima darah Kristus, atau menerima bilur-bilurnya supaya kita sembuh dari penyakit dosa dan sembuh juga dari penyakit jasmani. Yang kelima, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Banyak perbuatan sia-sia, kata-kata yang sia-sia kita lakukan, itu pun akan disucikan oleh darah Kristus, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup dengan ibadah yang benar. Tanpa ibadah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Yesus bersedia menumpahkan darahnya, menggantikan seluruh darah korban domba sapi dan yang lainnya, supaya selamat semua yang percaya. Di sini ada satu film, tapi ini panjang, jadi kita lupa saja. Kedua, menyangkal diri sendiri. Perlu penyangkalan diri. Lukas 9 ayat 23 firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mari kita menyangkal diri kita untuk Yesus. Jangan menyangkal Yesus untuk diri kita. Ya.
Tapi kita menyangkal diri kita demi Yesus, mari kita pikul salib. Penyangkalan diri bukan suatu pilihan, tapi keharusan. Maka pikullah kuk yang kupasang. Karena kuk yang dipasang itu tidak berat, tapi adalah ringan ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau itu enak, kenapa kita tidak cepat-cepat memikul ya? Tidak ada yang berat. Ketiga, menghidupkan kehidupan baru. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau ada selama ini saling mendustai ya, jangan lagi ada dusta di antara kita ya. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah menyenangkan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Semoga pembaharuan itu terjadi secara kontinu, secara terus menerus, tidak henti-hentinya sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kita didapati nanti seperti Yesus. Yang menjadi standar adalah rupa atau citra. Ya. Bagaimana gambar Allah di dalam diri Adam dalam diciptakan? Semoga gambar itu ada pada diri kita setelah kita mengalami pembaruan secara terus menerus. Dan standarnya adalah buah. Bagaimana pembaruan itu terjadi? Ada buah-buah. Kelihatan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu buah roh. Dengan menghidupkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, maka terbuktilah kita ada ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup Kristus yang baru itu menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, menerima kuasa Roh Kudus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Berarti kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kita bisa mematikan kehidupan jasmani, kehidupan dosa. Supaya kita hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, kita menjadi anak Allah. Ya. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan jauh. Satu kesaksian dari Paulus, dia berhasil menjadi pelayan Kristus bagi non-jauh ya. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan jauh dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya ya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini yang kita harapkan. Semoga oleh hidup baru yang diberikan oleh Roh Kudus ini bagi kita, kita boleh menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa yang bukan orang Batak, apakah orang Jawa, orang Sunda, orang Manado dan yang lainnya. Menerima kuasa Roh Kudus di Genesis halaman 671. Dengan roh hati disucikan, melalui Roh Kudus orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kejahatan untuk menanamkan targetnya sendiri kepada jemaat. Ada satu bawaan lahir kita, itu kecenderungan berbuat jahat. Untuk mengalahkan kecenderungan berbuat jahat itu kita dapat lakukan hanya dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu terimalah kuasa. Yang kelima, menerima kuasa firman. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, terimalah kuasa firman. Tetapi Yesus menjawab dan tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah kehidupan ya. Untuk selama-lamanya Tuhan firman tetap teguh di surga. Oleh karena itu jangan pernah meragukan, itu adalah bekal kita, kekuatan kita, kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan jika aku tidak membasuh engkau tidak dapat
bagian di dalamnya. Kembali kita ke topik pembicaraan bulan 13, hanya dengan kuasa Yesus kita dapat layak di hadapan. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena daging kita lemah, kita cenderung jatuh ke dalam dosa. Kita cenderung malas berdoa. Kita cenderung malas baca firman. Oleh karena itu berjaga-jaga, rajinlah berdoa dan baca firman. Kamu tahu, setiap orang baik amal maupun orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 6. Dan untuk itu, himbauan untuk menerima kuasa Tuhan, tetaplah berdoa siang dan malam, pagi sore, kapan saja, di mana saja, tetaplah berdoa. Testimonies for the Church di 2 halaman 312 menyatakan berdoa banyak karena doa adalah salah satu tugas yang sangat penting. Tanpa doa engkau tidak dapat memelihara perjalanan sebagai orang Kristen. Doa menangkan kekuatan dan memuliakan, dan doa adalah jiwa yang berbicara kepada Allah. Semoga dengan doa-doa kita, jiwa-jiwa kita boleh berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, sehingga ada saatnya kita curhat kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, curhatlah kepada Tuhan. Jadi kadang kalau kita sedang curhat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kadang kata-kata kita tidak seperti berdoa. Kadang kalau saya makan itu, kalau didengar orang saya berdoa itu seperti aneh. Saya berdoa begini, saya makan dalam nama Yesus, saya sehat dalam nama Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Begitu juga kalau kita sedang curhat, malam-malam kita curhat kepada Tuhan. Karena kita berbicara seperti berdoa kepada Tuhan. Berdoa banyak ya, karena situ kekuatan kita. Amin. Kesimpulan, perjamuan kudus tanpa penyangkalan diri dan kerendahan hati sama seperti pengampunan tanpa pertolongan. Pengampunan itu harus didahului dengan pertolongan, ya. Sama seperti baptisan tanpa disiplin, itu tidak akan bermakna. Jadi kalau perjamuan itu tidak bermakna apa-apa bagi kita, ya. Itu hanya sekedar upacara dan rutinitas. Tapi kita mau mengambil maknanya hari ini, supaya kita diberkati dan disucikan. Perjamuan kudus lebih dari sekedar kaki bersih. Ya, perbasuhan kaki bukan hanya sekedar kaki bersih, tapi pengudusan, ya. Perjamuan kudus harus membersihkan semua keterasingan kita, melenyapkan salah pengertian kita, praduga tak bersalah, membersihkan egoisme yang selalu mengutamakan diri, menurunkan tinggi hati menjadi rendah hati, menuntun kita pada pelayanan yang benar, sama seperti Yesus melayani orang berdosa. Oleh karena itu kita diajak hari ini supaya kita mau menyucikan diri kita dalam darah Kristus, supaya benar-benar dosa kita dibersihkan. Berilah dirimu dimasuki Yesus. Maukah saudara melayani Yesus hari ini untuk pengampunan dosa-dosamu? Layanilah seorang orang yang lain melalui firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita untuk saling mengampuni, karena Kristus lebih dulu mengampuni kita. Amin. Selamat perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.
kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan amanat firman Tuhan. Untuk ini sama-sama kita berdiri, kita buka Sion nomor 276. Kita nyanyikan ayat 1 dan terakhir. Sama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, kami merasakan betapa besar kasih Tuhan telah mengajarkan kepada kami sesuatu yang bermakna. Hari Raya Paskah, perjamuan kudus demi pengampunan dan penebusan kami. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang sudah rela meninggalkan surga, datang ke dunia ini menjadi seorang hamba, rela mati di kayu salib demi pengampunan umat-umat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menerima pembasuhan itu, kami mau menerima penyucian itu Tuhan, ketika kami membungkuk, tunduk di hadapan sesama kami, menusuk kakinya, datang ya Tuhan, memberikan kuasa bagi kami mengalahkan kesombongan, tinggi hati, tapi menjadi orang yang rendah, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Biarlah pengujian benar-benar menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kiranya tangan Tuhan ditumpahkan atas jemaat ini untuk menerima pengujian untuk hari ini. Air sudah tersedia, para diakon sudah mempersiapkannya. Ketika kami Tuhan mengambil tempayan dan membasuh kaki sesama kami, hadirlah biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, bahwa benar-benar dosa kami dibersihkan, kami menjadi orang yang taat, sembuh dari dosa, sembuh dari penyakit jasmani, karena Engkau Tuhan penyembuh yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekalah kerajaan-Mu, jadilah berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amen.